Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Rianina Zaricha Arin dengan NIM 211311003. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan kedua yang berjudul Konsep Biaya dan Sistem Informasi Akuntansi Biaya. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Biaya 1 dengan dosen pengampu yang bernama Ibu Igusti Ayudiah Dianasari Dewi SEMAK. Selanjutnya, mari kita saksikan dengan saksama pembahasan pertama. Pembahasan pertama dimulai dengan konsep biaya. Biaya dalam akuntansi biaya diartikan dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu biaya dalam artian cost dan biaya dalam artian expense atau beban. Nah, pengertian dari biaya itu sendiri atau cost, yaitu pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan ke dalam neraca. Contohnya itu seperti persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, supplies, atau aktiva yang belum digunakan. Selanjutnya, itu adalah beban atau expense, yaitu biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang itu telah habis. Lalu, biaya yang belum dinikmati, yang dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang dan dikelompokkan sebagai harta. Biaya ini dimasukkan ke dalam laba rugi sebagai pengurangan dari pendapatan. Nah, contohnya itu seperti beban penyusutan, beban pemasaran, lalu beban yang tergolong sebagai biaya operasi. Lalu, bagaimana sih membedakan antara biaya dan beban? Di sini saya sudah memberikan contoh, yaitu yang pertama, pembelian mesin. Nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin tersebut merupakan biaya. Itu bisa disebut biaya. Tetapi setelah dipakai, nanti kan dia akan menimbulkan penyusutan terhadap mesin tersebut. Nah, itu akan menjadi beban atau bisa disebut dengan beban. Nah, yang kedua, persediaan bahan baku. Persediaan barang dalam proses dan barang jadi yang masih tinggal atau belum terjual itu bisa digolongkan sebagai biaya. Sedangkan yang sudah terjual akan membentuk harga pokok penjualan dan bisa digolongkan sebagai beban. Selanjutnya ada objek biaya. Objek biaya atau cost object, lalu tujuan biaya atau cost objective bisa didefinisikan sebagai suatu item atau aktivitas yang biayanya diakumulasikan dan diukur. Nah, unsur-unsur aktivitas-aktivitas yang dapat dijadikan sebagai objek biaya itu ada 9. Yang pertama produk, produksi, yang ketiga departemen, yang keempat divisi, yang kelima kontrak, 6 pesanan pelanggan, lalu yang ketujuh ada proyek, dan 8 itu proses, yang kesembilan tujuan strategis. Nah, dari kesembilan itu, atau objek biaya tersebut dapat digunakan untuk menelusuri biaya-biaya dan menentukan seberapa objektif biaya tersebut dapat diandalkan dan seberapa berartinya ukuran biaya yang akan dihasilkan nantinya. Selanjutnya, kita membahas mengenai sistem informasi akuntansi biaya. Sistem informasi akuntansi biaya itu merupakan sistem yang dapat membantu manajemen dalam menetapkan sasaran laba perusahaan, target laba departemen, lalu mengevaluasi efektivitas rencana perusahaan, serta mengungkapkan kegagalan dan keberhasilan dalam bentuk
tanggung jawab yang spesifik, dan menganalisis serta memutuskan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan agar tujuan atau sasaran organisasi itu dapat tercapai atau dapat dicapai. Jadi sistem informasi akuntansi biaya ini sangat penting untuk dalam pembiayaan di suatu perusahaan. Selanjutnya, informasi yang baik, tepat, dan akurat diperlukan oleh setiap pemakai informasi biaya. Maka hal tersebut dapat dipenuhi jika pertama, informasi biaya yang digunakan secara sistematis dan komparatif. Sehingga informasi biaya yang digunakan itu dapat diandalkan dalam memutuskan tindakan apa yang akan memberikan hasil optimal bagi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, informasi yang digunakan harus terkoordinasi dan terintegrasi, yang dimana informasi yang tersedia itu dapat digunakan oleh manajer perusahaan dan mudah dipahami serta dimengerti oleh pemakai. Dan yang ketiga, mencerminkan otoritas. Mencerminkan otoritas itu sehingga masing-masing manajer dapat dimintai pertanggungjawabannya masing-masing. Dan yang keempat, informasi sebaiknya dapat memfokuskan perhatian manajemen. Jadi itu 4 poin yang harus dipenuhi, yang dapat dipenuhi agar informasi biaya itu dapat berjalan dengan baik, tepat, dan akurat. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai klasifikasi biaya, yaitu suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu, yang lebih baik ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Nah, klasifikasi biaya yang umum digunakan yaitu berdasarkan pertama produksi, yang kedua volume produksi, yang ketiga departemen dan pusat biaya, yang keempat periode akuntansi, yang kelima pengambilan keputusan. Untuk kelima poin ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya, yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan produk. Biaya yang menghasilkan produk dan jasa. Lalu biaya produksi yang pertama, satu, biaya bahan langsung atau direct raw material cost, yang dimana biaya bahan baku langsung ini adalah biaya perolehan dari seluruh bahan baku langsung yang menjadi bagian utama dari sebuah barang jadi, atau bahan baku yang dapat ditelusuri secara mudah, ekonomis, ke objek biaya, ke barang jadi. Contohnya seperti biaya perolehan kayu, yaitu kayak kan meja bahan dasarnya itu kayu. Nah, jadi kayu ini adalah bahan baku langsung yang dibuat untuk menjadi meja. Barang jadinya ini adalah meja, gitu teman-teman. Selanjutnya biaya bahan baku tidak langsung atau indirect raw material cost, yaitu semua bahan baku yang tidak dapat ditelusuri secara langsung dengan mudah dan ekonomis ke objek biaya. Contohnya itu seperti dalam pembuatan meja atau kursi. Kan mereka itu kan butuh kayak lem atau paku ya. Nah, bahan baku tidak langsungnya itu paku atau lem gitu. Kan tadi sebelumnya bahan baku langsungnya itu kayu. Jadi bahan baku tidak langsungnya itu paku atau lem untuk menempelkan atau membuat meja dan kursi. Lalu biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, yang dimana adalah gaji atau upah yang dibayarkan untuk semua tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Contohnya itu upah atau gaji untuk operator mesin di suatu pabrik.
Ada lain juga upah atau gaji kepada karyawan-karyawan di suatu perusahaan, itu termasuk biaya tenaga kerja langsung. Lalu, yang keempat, biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor cost, yaitu merupakan gaji atau upah yang dibayarkan untuk semua tenaga kerja yang tidak terlibat langsung ke dalam atau memproduksi barang jadi. Contohnya itu seperti gaji atau upah untuk security di suatu perusahaan atau pabrik. Uh, Soalnya kan di sini security-nya itu tidak terjun langsung untuk memproduksi, dia hanya menjaga dan mengawasi perusahaan tersebut gitu. Jadi itu bisa dibilang tenaga kerja tidak langsung dan bisa dikelompokkan ke dalam biaya overhead pabrik atau BOP. Selanjutnya, yang kelima ada biaya overhead pabrik atau factory overhead cost, yaitu semua biaya untuk memproduksi suatu produk selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Uh, Seperti biaya bahan baku tidak langsung yang tadi sudah kita bahas, lalu biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi tidak langsung seperti biaya asuransi mesin atau biaya asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk uh, untuk produksi suatu barang gitu ya. Bisa dilihat ya teman-teman semua, di sini tertera uh, rumus-rumus tentang klasifikasi biaya berdasarkan produk untuk menghitung kelima biaya produksi tadi tuh, yang sebelumnya sudah kita bahas. Lalu di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu untuk mendapatkan biaya utama. Kita bisa menghitung melalui bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung, itu menghasilkan biaya utama. Uh, Lalu bahan baku tidak langsung ditambah tenaga kerja tidak langsung ditambah biaya tidak langsung lainnya, itu kita mendapatkan hasil biaya overhead pabrik atau BOP. Jadi untuk mencari BOP, bahan baku tidak langsung ditambah tenaga kerja tidak langsung ditambah biaya tidak langsung lainnya. Lalu yang tadi sudah kita cari biaya utama itu ditambah biaya overhead pabrik atau BOP, itu hasilnya biaya manufaktur. Lalu biaya manufaktur ditambah beban komersial itu menghasilkan total biaya produksi. Nah, sebelum total biaya produksi itu ada beban pemasaran dan juga beban administrasi. Itu ditambah dan menghasilkan beban komersial. Jadi, untuk menghitung total biaya operasi itu membutuhkan biaya manufaktur ditambah beban komersial. Jadi itu terlebih dulu baru bisa mendapatkan total keseluruhan dari biaya operasional atau biaya operasi. Nah, yang untuk menghitung rumus-rumus ini itu seperti kita bisa menghitung perlengkapan pabrik atau juga pelumas, lalu yang termasuk supervisi, pengawas, inspeksi, gaji pegawai pabrik, pekerjaan detektif, pekerjaan eksperimental, lalu sewa, asuransi, PBB, beban penyusutan, generator listrik, dan juga pemanas. Itu bisa dihitung melalui rumus-rumus yang ada di sini, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada contoh soal nih dari klasifikasi biaya berdasarkan produk. Yang pertama itu ada, di sini ada PT Surga Mainan memproduksi berbagai macam mainan yang digemari oleh anak-anak. Salah satu produknya yaitu mereka memproduksi bola sebanyak 100 unit dan mengeluarkan biaya-biaya produksi sebagai berikut. Di bawahnya itu ada lagi bahan baku langsung, yaitu biji plastik, pewarna, dan bahan-bahan baku lainnya senilai 1 juta rupiah.
digunakan dalam proses memproduksi bola. Lalu ada upah tenaga kerja langsung yang dibayarkan sebesar 500.000 untuk 2 orang pekerja. Dan yang ketiga ada total biaya overhead pabrik atau BOP, terdiri dari listrik, mesin, dan lain sebagainya, diperkirakan sebesar 100.000. Jadi di soal ini diminta hitunglah total biaya produksi tersebut dan hitunglah biaya per unit dari bola yang diproduksi. Nah, untuk jawabannya bisa dilihat di slide selanjutnya ya. Nah, pertama-tama kita harus mencari total biaya produksi bola tersebut dulu nih. Yang pertama itu ada tadi diketahuin kan ada BBL atau bahan baku langsung itu sebesar 1 juta. Lalu tenaga kerja langsung sebesar 500.000 dan biaya overhead pabrik itu sebesar 100.000. Ketiga itu dijumlah dan akan menghasilkan total biaya produksi yaitu sebesar 1.600.000 rupiah. Lalu setelah kita menghitung total biaya produksi, kita cari biaya per unitnya nih dari bola tersebut. Kita bisa menghitung dengan cara total biaya produksi dibagi jumlah mainan yang diproduksi. Jadi tadi kan total biaya produksi kita udah dapet nih 1.600.000, itu dibagi jumlah mainan yang diproduksi yang tadi di soal itu ada 100 unit. Jadi 1.600.000 dibagi 100 sama dengan 16.000 rupiah per unit. Jadi bola ini dijual itu seharga 16.000 per unit atau perusahaan menjual bola tersebut dengan harga 16.000 per unit gitu teman-teman. Lalu yang kedua ada klasifikasi biaya berdasarkan volume produksi. Yang pertama ada biaya tetap, yaitu biaya yang nilainya secara total itu selalu tetap dan tidak berubah-ubah. Meskipun ada perubahan tingkat aktivitas atau volume produksi itu sendiri, dia tetap, biayanya itu tetap. Lalu biaya tetap terdiri dari 6 seperti yang bisa dilihat. Yang pertama ada gaji, depresiasi, pajak properti, asuransi, sewa gedung, dan beban penyusutan. Itu bisa dikategorikan sebagai biaya tetap. Lalu ada biaya variabel, yaitu biaya yang nilai totalnya berubah-ubah secara langsung seiring dengan adanya perubahan pada tingkat aktivitas atau volume, baik volume produksi ataupun volume penjualan. Lalu nilai per unitnya tidak berubah, jadi cuma nilai totalnya aja yang berubah. Seperti biaya variabel yang termasuk biaya variabel itu ada 6 nih. Yang pertama ada perlengkapan, bahan bakar, peralatan kecil, biaya penerimaan, royalti, dan biaya lembur. Lalu yang ketiga ada biaya semi variabel, yaitu biaya-biaya yang memiliki unsur dari kedua biaya tetap dan biaya variabel. Jadi saya ulang, biaya semi variabel itu gabungan dari biaya tetap dan variabel. Jadi biaya semi variabel mengandung unsur dari biaya tetap dan variabel. Jadi dia gabungan gitu. Nah, selanjutnya saya ada contoh soal nih mengenai biaya tetap. Biaya tetap kan tadi sudah saya jelaskan ya. Sekarang saya menjelaskan tentang contoh soalnya atau cara untuk menghitung biaya tetap. Itu ada contoh kasus mobil itu dikategorikan sebagai A. Lalu total biaya tetap B, biaya tetap per mobilnya itu C. Lalu mobil yang tabel pertama itu 200 unit dengan total biaya tetap 100 juta. Nah, untuk mencari biaya tetap per mobilnya itu kita bisa dengan cara B dibagi A, yaitu total biaya tetap dibagi dengan unitnya itu sendiri gitu. Lalu 100 juta dibagi 200 unit
dapat 500.000. Jadi 500.000 ini biaya tetap per mobilnya gitu. Lalu ada 500 unit, 100 juta, maaf, dibagi 500 unit, itu hasilnya 200.000. Lalu 100 juta dibagi 800 unit dapat 125.000, dan 100 juta dibagi 1000 unit itu dapat 100.000. Jadi 500.000, 200.000, 125, dan 100.000 itu biaya tetap per mobil atau biaya tetap per unitnya gitu. Lalu yang kedua ada biaya variabel, yaitu contoh kasusnya di sini pembiayaan tentang tas, yaitu tas itu kan A, biaya tas B, dan total biaya tas itu C. Jadi untuk mencari C ini tinggal A dikali B aja gitu. Sesimpel itu. Lalu di tabel pertama bisa dilihat tas diproduksinya itu volume produksi 100 pieces. Lalu biaya tas itu sebesar 100.000. Jadi 100 dikali 100.000 hasilnya 10 juta. Total biaya untuk memproduksi tas itu sebesar 10 juta. Dapat 10 juta dari 100 dikali 100.000 ya. Lalu 300 pieces dikali 100.000 dapat 30 juta. Lalu 500 pieces dikali 100.000 dapat 50 juta, dan 800.000 pieces dikali 100.000 biaya tasnya itu dapat total biaya tasnya sebesar 80 juta rupiah. Nah, nextnya nih ada contoh lagi nih tentang biaya semi variabel. Contoh kasusnya itu tentang pemakaian biaya listrik di suatu pabrik atau suatu perusahaan nih. Nah, itu biaya bulanannya sebesar 100.000. Nah, perkiraan pemakaiannya itu beda-beda, ada 100, 300, dan 500 kWh. Lalu tarif listriknya per kWh itu sebesar 1.000, itu sama semua ya. Lalu perkiraan jumlah biaya listriknya bisa dihitung dengan cara biaya bulanan ditambah dalam kurung perkiraan pemakaian dikali tarif listrik per kWh-nya. Itu bisa dilihat contoh bawahnya ada. Untuk mendapatkan perkiraan jumlah biaya listrik yang di D, itu kita bisa ngitung dengan cara A-nya nih, biaya bulanannya kan 100.000. Ditambah, hitung dulu biaya perkiraan pemakaiannya 100 kWh dikali tarif listriknya sebesar Rp1.000. 100 dikali 1.000 ditambah 100.000 hasilnya Rp200.000. Lalu yang kedua ada 300 kWh dikali 1.000 ditambah 100.000 jadi Rp400.000. Lalu 100.000 ditambah 500 kWh dikali 1.000 tarif listriknya dapat Rp600.000. Itu biaya semi variabel. Tadi kan biaya semi variabel itu gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel gitu ya. Nah, ini caranya gitu teman-teman. Emang agak lebih panjang, tambah satu tabel doang sih. Tambah 2 tabel gitu. Selanjutnya, yang ketiga, ada klasifikasi biaya berdasarkan departemen dan pusat biaya, yaitu yang pertama, biaya-biaya dikelompokkan menurut departemen atau unit organisasi yang lebih kecil dari suatu pabrik tempat terjadinya biaya-biaya tersebut. Lalu, dapat membantu manajemen dalam menentukan harga pokok produk yang lebih tepat, sehingga pengukuran labanya itu menjadi lebih akurat. Nah, bisa dilihat teman-teman ada bagian yang pertama departemen. Nah, dari departemen itu sendiri terdiri dari departemen produksi dan departemen jasa. Departemen produksi itu terdiri dari operasi manual dan operasi mesin.
Contohnya seperti pembentukan dan perakitan yang dilakukan secara langsung pada produk atau bagian-bagian dari produk. Lalu sedangkan departemen jasa diberikan untuk keuntungan departemen lain. Seperti dalam beberapa kasus jasa ini tuh dinikmatin juga oleh departemen jasa yang lain. Lalu meskipun departemen jasa secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi, tapi biaya biaya departemen ini merupakan bagian dari biaya produk juga. Jadi departemen produksi dan departemen jasa itu termasuk departemen dan pusat biaya gitu. Selanjutnya, yang keempat, ada klasifikasi biaya berdasarkan periode akuntansi. Yaitu biaya ini dapat diklasifikasikan sebagai pengeluaran modal atau capital expenditure yang diharapkan memiliki manfaat untuk jangka panjang dan dicatat sebagai aset atau dilaporkan sebagai aktiva. Dan selanjutnya ada pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure yang diharapkan itu memberikan manfaat dirasakan pada tahun berjalan atau seiringnya berjalannya waktu itu dapat dirasakan manfaatnya. Lalu dicatat sebagai expense atau beban. Nah, membedakan antara pengeluaran modal yang capital expenditure dengan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure itu sangatlah penting nih, yaitu untuk membandingkan biaya dengan pendapatan dan mengukur laba periodik. Lalu yang kelima, terakhir nih, ada klasifikasi biaya berdasarkan pengambilan keputusan, yaitu ketika suatu pilihan harus dibuat berdasarkan atau antara tindakan-tindakan atau alternatif yang mungkin akan dilakukan. Dan itu penting untuk mengidentifikasi biaya pendapatan, pengurangan biaya, dan penghematan yang relevan terhadap pilihan tersebut. Lalu, salah satu pilihan di antara banyak alternatif bisa menggunakan biaya diferensial nih. Nah, biaya diferensial itu sendiri seringkali disebut sebagai biaya marginal atau incremental. Lalu, jika biaya diferensial hanya terjadi apabila satu alternatif tertentu diambil, maka biaya tersebut juga dapat disebut sebagai biaya tunai yang berkaitan dengan alternatif tersebut. Lalu, pertimbangan atas item-item yang tidak relevan merupakan pemborosan waktu dan dapat mengalihkan perhatian dari item-item relevan yang lebih penting. Jadi, faktor yang tidak relevan bisa saja disalahartikan sebagai faktor yang relevan. Jadi, harus hati-hati dalam pengambilan keputusan, terutama tentang klasifikasi biaya, gitu teman-teman. Jadi, itulah hasil presentasi dari saya mengenai konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.